Seorang bijak pernah berkata, "Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu." Dan seorang bijak juga pernah berkata bahwa semakin kau mendalami dirimu, semakin engkau tidak tahu apa-apa. Yang artinya adalah jika engkau mendalami sesuatu dengan penuh tafakur, dengan penuh pendalaman, dengan penuh keikhlasan, maka engkau akan mendapatkan sebuah keberkahan di mana engkau tidak tahu apa-apa sebelum Tuhan izinkan engkau. Materi kali ini cukup menarik, dan ini yang mendasari saya sangat berminat sekali dalam mengulik ilmu tiga dimensi atau 3D. Pertama-tama mari kita mulai dari dimensi-dimensi yang lebih rendah, yang jika kita tidak analisa lebih dalam, hal itu adalah hal yang rumah saja. Anda pasti tahu ada dimensi 0. Apa itu dimensi 0? Asumsikan dalam pikiran Anda ada sebuah titik yang terlampau kecil, sehingga terkadang dapat dibilang sebagai hampa karena sangat kecil. Asumsikan bahwa itu adalah dimensi 0. Dimensi 0 ini ada di tengah lubang hitam karena gaya gravitasi yang sangat dahsyat. Berikutnya adalah dimensi 1. Coba Anda bayangkan, dari sebuah titik 0 Anda tarik garis menuju ke kanan. Garis memiliki suatu sifat yang berupa panjang atau X dalam sebuah koordinat. Bayangkan kita kasih simulasi sebuah semut dalam sebuah garis tersebut. Dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan dalam dimensi 1. Kita sebagai penonton bisa melihat pergerakan semut tadi ke kiri dan ke kanan, opsi yang bisa diambil oleh semut dalam kartun tadi dalam dimensi pertama. Namun semut tidak bisa melihat kita. Dia hanya bisa melihat apa yang ada di depannya. Itulah yang dimaksud dengan derajat kebebasan semut. Derajat kebebasan semut hanya terbatas pada gerakan maju dan mundur versi dia. Derajat kebebasan kita tentunya jauh lebih besar dibanding semut tadi, karena kita berada di ruang 3 dimensi. Jika kita sebagai kreator atau pembuat dimensi 1 tadi, karena telah menggambarnya, bayangkan semut kita batasi di depannya sebuah garis yang kita asumsikan sebagai tembok. Maka semut tidak dapat menghindari garis tersebut atau tembok yang kita buat dalam dimensi 1. Mungkin Anda sudah paham di sini bahwa dimensi 1 yang kita buat dalam simulasi ini memberikan derajat kebebasan kepada semut menjadi terbatas, hanya bergerak dalam dimensi panjang saja. Saya akan mengajak Anda berpikir liar di mana bertemunya 2 dimensi yang berbeda. Asumsikan dimensi 1 tadi adalah yang hanya dimiliki oleh semut, sedangkan kita di dimensi 3 ingin melihat semut bertatapan wajahnya dengan kita. Maka kita hanya cukup menggeser sebuah proyeksi atau perspektif dan bertemu berhadapan langsung dengan semut. Dimensi 1 bertemu dengan dimensi 3, tepat berhadapan dalam sebuah perspektif atau spektrum yang disepakati atau yang diizinkan oleh pencipta, yaitu kita. Berikutnya adalah dimensi 2 yang terdiri dari beberapa dimensi 1. Coba Anda bayangkan jika kita buatkan sebuah garis lagi. Setelah kita membuat sebuah garis tambahan, yaitu garis Y,
Maka sekarang semut berada di ruang 2 dimensi. Interaksinya bertambah. Selain dari gerakan maju dan mundur, dia sekarang bisa bergerak dari arah kiri dan kanan dalam perspektif 2 dimensi. Perspektif 2 dimensi adalah sebuah bidang datar. Semua interaksi yang dilakukan oleh semut bisa dengan mudah dilihat oleh kita sebagai makhluk di ruang 3 dimensi. Tentunya si semut tidak bisa dengan mudah melihat apa yang terjadi di ruang 3 dimensi. Atau kita asumsikan saya masuk ke dalam ruang dunia 3D untuk bertatapan dengan semut sesuai dengan perspektif 2 dimensi yang saat ini sedang dialami oleh semut. Seperti kita tahu, dalam simulasi 2 dimensi, semut hanya bisa bergerak dengan interaksi X dan Y atau koordinat bidang datar. Coba Anda bayangkan, ketika saya ingin bertatapan langsung dengan semut, maka saya akan masuk ke dalam proyeksi atau perspektif dalam koordinat yang sama. Saya masuk ke dalam dunia 2 dimensi dan pas bertatapan dengan semut, sehingga dia bisa melihat dalam perspektif yang sama. Jika makhluk yang dimensinya lebih tinggi masuk kepada dunia atau dimensi yang lebih rendah, makhluk yang dimensinya lebih tinggi menjadi observer atau pengamat yang bisa dengan mudah melihat seluruh sisi kehidupan atau interaksi, seluruh perspektif yang ada atau terjadi pada makhluk yang dimensinya jauh lebih rendah. Lalu kita membuat simulasi berikutnya. Saya akan gambar atau saya akan berikan sebuah rintangan pada si semut, di mana saya akan berikan sebuah tembok pembatas, katakanlah begitu, yang ada di hadapannya. Maka si semut tidak bisa menghindari karena sederajat kebebasan semut hanya ada di 2 dimensi saja. Dia tentunya tidak mengenal koordinat lain selain X dan Y. Oleh karena itu, derajat kebebasan semut hanya bisa maju dan mundur ataupun ke kiri dan ke kanan saja. Sekarang Anda sudah mulai meyakini bahwa jika ada suatu fenomena di mana untuk sebagian orang diizinkan oleh penciptanya untuk bertemu makhluk di luar ruang 3 dimensi, maka ini adalah suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Peristiwa ini membawa nalar bagi kita ketika kita bertemu dengan makhluk di luar ruang 3 dimensi, misalnya di mana makhluk di luar 3 dimensi tersebut ingin menampakkan diri pada perspektif atau spektrum ruang dimensi ketiga. Semut tidak bisa melihat kita sesuai dengan derajat kebebasannya, namun kita sebagai penciptanya bisa melihat perspektif apapun yang kita inginkan. Kemudian si semut karena bertemu rintangan yang kita buat, dalam contoh ini adalah sebuah tembok, dia karena tidak bisa maju lagi, maka ruangnya hanya terbatas. Nah, kita sebagai pencipta dari simulasi ini memberikan sebuah garis, memberikan sebuah derajat kebebasan yang tegak lurus terhadap 2 sumbu X dan Y tadi, atau yang lebih dikenal dengan sumbu Z. Setelah kita buat sebuah garis yang tegak lurus antara sumbu X dan Y,
maka muncullah koordinat baru yang dinamakan dengan Z. Maka semut memiliki derajat kebebasan seperti kita sebagai penciptanya dalam hal ini, yaitu ruang 3 dimensi. Rintangan yang kita berikan tentunya menjadi terlihat lebih jelas dalam perspektif semut tadi, karena selain bisa maju dan mundur atau bergerak ke kiri dan ke kanan, semut sekarang bisa melihat perspektif Z, di mana semut sekarang bisa memilih opsi untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Semut bisa melakukan aktivitas memanjat tembok tersebut. Derajat kebebasan yang diberikan pada ruang dimensi semut sekarang menjadi lebih tinggi. Ada opsi-opsi interaksi yang dimiliki oleh semut jauh lebih banyak lagi. Gerakan maju dan mundur, gerakan ke kiri dan ke kanan, dan juga gerakan ke atas dan ke bawah. Fenomena interaksi bertatapan wajah yang tadinya hanya bisa dilihat oleh semut dalam perspektif yang kita rencanakan, sekarang semut bisa melihat secara utuh bagaimana profil daripada lawan interaksinya selama berada dalam ruang 3 dimensi yang sama. Lalu apa itu dimensi keempat? Dimensi keempat masih menjadi misteri tentunya, karena dimensi keempat merupakan sebuah dimensi yang secara visual belum bisa kita lihat. Kembali lagi, sains mengantarkan kita lebih mengenal diri dan siapa pencipta kita. Jika makhluk 2 dimensi dapat dilihat oleh makhluk 3 dimensi dalam berbagai sisi, namun makhluk 2 dimensi hanya dapat melihat sebagian perspektif dari makhluk 3 dimensi, maka tentunya kita yakini bahwa kita tidak bisa melihat makhluk 4 dimensi sebelum makhluk 4 dimensi mendatangi kita atau diizinkan oleh penciptanya. Saintis banyak yang berdebat dalam hal ini. Apa sumbu daripada makhluk 4 dimensi? Apa derajat kebebasan yang bisa diberikan atau yang dilakukan oleh makhluk 4 dimensi atau lebih? Apa yang bisa diatur atau dikendalikan oleh makhluk di luar 3 dimensi? Tahukah Anda sumbu apa di luar X, Y, dan Z, di mana tegak lurus dengan X, Y, dan Z? Sumbu itu adalah sumbu yang dinamakan dengan waktu, di mana dalam Al-Quran atau Alkitab yang lain sering sekali disebutkan bahwa waktu adalah kehidupan itu sendiri. Makhluk-makhluk yang berada dalam sebuah ruang merupakan makhluk-makhluk yang belum tentu hidup atau mengalami sebuah perubahan tanpa diberikan sebuah sumbu yang dinamakan dengan sumbu waktu. Bahwa semut yang kita sudah buatkan atau berikan ruang dimensi ketiga, kita masukkan sebuah sumbu lain yang dinamakan dengan waktu. Sumbu ini tidak ada dalam koordinat 3 dimensi, tetapi sumbu ini adalah sumbu sebuah skrip atau cerita. Sebuah sumbu waktu akan berkorelasi dengan cerita atau simulasi yang kita berikan pada sebuah semut. Waktu dan skrip adalah kehidupan. Kehidupan akan mengalir melalui waktu. Waktu hanya bisa ditentukan dan dikendalikan oleh dimensi di luar 3 dimensi. Makhluk di luar 3 dimensi akan dapat memberikan sebuah cerita, sebuah kisah,
bagaimana awal ceritanya, bagaimana interaksinya, bagaimana aktivitasnya, dan bagaimana akhir ceritanya, serta berapa lama durasi daripada kehidupannya. Dalam hal ini adalah kehidupan atau interaksi si semut. Andaikan saya adalah makhluk di luar 3 dimensi, maka saya akan buatkan sebuah cerita bagi si semut tadi, di mana semut akan bergerak maju dan mundur, selama 5 kali, dan dia akan bertemu sebuah objek yang ada di depannya. Dia akan menghindari objek tersebut ke arah kiri dan memutuskan untuk bergerak maju lagi. Lalu bertemu objek lain, dia akan menghindar ke arah kanan, jauh ke kanan. Semut akan terus bergerak maju sampai saya berikan sebuah hambatan, di mana tidak ada pilihan lain selain semut itu harus memanjatnya. Setelah bertemu hambatan yang saya buat, di mana saya membuat semut itu tidak ada pilihan lain selain memanjat terus sampai tiada waktu, dan menyerah serta pasrah bahwa jalan ini adalah jalan yang tiada batas. Kehidupan hanyalah sebuah rancangan, dan waktu yang diberikan sesuai dengan skrip penciptanya. Begitu pula dengan saya yang saat ini menciptakan sebuah simulasi. Saya sangat menyadari bahwa saya saat ini diperintahkan oleh skrip yang lebih tinggi, diperintahkan oleh pencipta yang lebih tinggi untuk membuat simulasi ini dan memberikan contoh pada kalian bahwa ada makhluk lain, yaitu Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Mencipta dan Maha Pembuat skrip. Kita sebagai makhluk hanya bisa berharap dan berikhtiar. Semoga semua aktivitas dan semoga semua interaksi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk 3 dimensi tidak mengetahui sumbu lain selain sumbu X, Y, dan Z. Tapi kita hanya bisa mengalaminya tanpa bisa mengenalikan, yaitu sumbu waktu. Sumbu waktu hanya bisa diberikan oleh Tuhan sebagai pencipta, hanya bisa dikenalikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa mengenalikan waktu, termasuk juga jin. Seperti sabda Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-28. Semua yang ada di atas bumi akan binasa, dan kekal wajah Rabbmu, zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Dan jin pun terikat dengan waktu, karena iblis adalah bangsa jin dan ia meminta waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah aku waktu sampai hari mereka," yaitu manusia, dibangkitkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan." Kita tidak bisa menjamin bahwa makhluk di luar 3 dimensi, yaitu makhluk di luar kita, dapat juga mengendalikan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terikat pada ruang ataupun waktu, Dia kekal dalam keagungannya. Kita tidak bisa memutar waktu yang telah berlalu. Waktu akan terus berjalan maju, tidak berjalan mundur. Kita hanya bisa menua dalam pilihan berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan.
Sumbu lain yang masih menjadi misteri adalah sumbu pilihan. Pilihan berjalan tegak lurus dengan waktu. Saya sebagai pencipta 3D hanya bisa membuat skrip yang sangat sederhana saja, di mana simulasinya sangat-sangat terbatas. Karena sumbu lain selain waktu adalah sumbu akal, pikiran, dan jiwa. Tuhan dalam membuat skrip pada kehidupan manusia juga membuat opsi, juga memberikan pilihan hidup kepada manusia. Maha besar skrip yang telah dituliskan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga manusia bisa memilihnya. Demikian misteri kehidupan yang berkorelasi terhadap pendalaman ilmu teknik. Salah satu media bagi saya untuk mendalami ilmu-ilmu teologi, ilmu-ilmu keyakinan dan kepercayaan adalah melalui sains. Sains sangatlah mutlak dan pasti, tidak diragukan secara visual dan logika berpikir manusia. Namun sains memiliki keterbatasan ketika Allah berkehendak lain dan memberikan pencerahan bagi saya untuk menyadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Carilah sumbu itu dan berharap bahwa skrip yang telah Tuhan berikan kepada kita menjadi kemaslahatan dalam kehidupan, memberikan nilai-nilai kehidupan yang positif, sehingga kita sangat merindukan kepada kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.